Terpujilah Allah yang berkuasa menghantar kita, orang-orang yang percaya ini, memasuki bulan yang penuh sukacita. Hari ini, Senin 1 Desember 2025. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, memohon kekuatan bagi kami untuk hidup benar di hadapan Allah. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Demi nama Yesus Kristus, kami siap mendengar. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yakobus 1 ayat 19 hingga ayat 23 dengan judul perikop pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Melihat diri dalam iman. Inilah judul renungan kita dengan ayat penekanan pada ayat ke-23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi. Seorang anak muda melihat wajahnya kotor saat bercermin. Tetapi ia memilih cuek dan tetap pergi ke gereja. Di sana, orang-orang menertawakannya. Ia tahu ada yang salah, tapi tidak mau memperbaikinya. Seperti cermin fisik yang memperlihatkan wajah, firman Tuhan adalah cermin iman seseorang. Mengapa firman Tuhan disebut sebagai cermin iman? Surat Yakobus dengan jelas memberikan ilustrasi yang sangat sederhana bahwa orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya itu seperti orang yang bercermin, melihat wajahnya lalu pergi tanpa melakukan apapun. Padahal fungsi cermin adalah untuk menunjukkan kondisi sebenarnya agar seseorang bisa membenahi diri. Demikian pula firman Tuhan menunjukkan kondisi hati dan perilaku kita. Jika kita tidak melakukan koreksi setelah mendengar firman, maka sia-sialah perenungan kita. Mendengar firman tanpa respons nyata membuat kita terjebak dalam kekosongan rohani. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, bahkan aktif dalam pelayanan,
tetapi tidak mengalami pertumbuhan karena firman yang didengar tidak diresapi, apalagi dijalankan. Firman bukan sekadar informasi rohani, tetapi merupakan kebenaran hidup yang menuntun kita kepada pertobatan dan perubahan nyata. Itulah sebabnya firman Tuhan tidak hanya untuk didengar, tetapi juga harus dihidupi, supaya iman kita nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita tahu ada dosa, tapi kita biarkan, berharap hilang sendiri. Padahal Tuhan ingin kita bersih saat kita datang kepadanya. Karena itu, jadikan firman Tuhan sebagai cermin diri untuk memperbaiki cara hidup yang salah di hadapan Tuhan. Firman juga menolong kita untuk tetap rendah hati, sadar diri, dan terus dibentuk sesuai kehendak-Nya. Penegasan. Firman Tuhan bukan hanya menjadi cermin, tetapi juga menjadi alat transformasi dalam kehidupan iman kita. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan tolong kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan menuntun kita untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Amin.